Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil tugas kami pada laporan perancangan fungsionalitas tentang pemakaian Internet of Things untuk pengawasan dan pengendalian aliran air pada cabang irigasi untuk efisiensi pemerataan distribusi air lahan pertanian. Next. Anggota pada kelompok ini terdiri yang pertama, Ari Irawan, lalu ada Alia Irzan Ramadhani, selanjutnya ada Zuriatun Nafisah, dan yang terakhir G. Muhammad Zulfarida. Next. Oke, adapun outline pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama tentang CEC, Change Effect Analysis, yang kedua ada brainstorming, ketiga ada Lofi Prototype, dan keempat rencana pengundian, dan yang terakhir ditutup oleh kesimpulan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai CEC, yaitu Chain Effect Analysis. Berdasarkan diagram di samping, itu permasalahan besar yang sering dihadapi petani dalam hal aliran cabang irigasi itu adalah gagal panen dan tidak bisa menanam padi. Faktor gagal panen sendiri itu terdiri dari 3, yaitu ketidakmerataan distribusi air, kemudian serangan hama keong mas, kemudian ada kekeringan air pada saluran cabang irigasi. Sebab dari ketidakmerataan distribusi air itu adalah infrastruktur saluran yang irigasi yang rusak. Kemudian em, disebabkan adanya saluran air yang bocor, kemudian saluran air yang terhambat karena endapan tanah, kemudian saluran air terhambat karena tanaman liar. Dari 3 ini disebabkan tidak adanya pantauan saluran air secara terus-menerus, kemudian juga disebabkan kurangnya SDM untuk memantau kondisi saluran irigasi. Sedangkan sebab dari serangan hama keong mas sendiri itu terjadi karena kelebihan air pada saluran cabang irigasi. Kemudian permasalahan yang kedua itu tidak bisa nanam padi. Hal ini disebabkan kan adanya kekurangan air. Kekurangan air ini disebabkan karena tidak adanya air pada waduk, kemudian tidak turunnya hujan. Hal kedua ini terjadi karena musim kemarau, sedangkan musim kemarau itu terjadi karena perubahan iklim. Oke, setelah itu ada brainstorming, yang dimana pada brainstorming kami mencari beberapa solusi dari permasalahan pada CC. Yang dimana para anggota kami mencari 5 ide solusi. Setelah itu akan kami filter beberapa ide yang sudah uh, yang sudah diberikan dari beberapa anggota kami dan akan diambil 4 ide pada solusi yang akan digunakan. Baik, di sini. Solusi tersebut ada beberapa. Yang pertama itu petani dapat memantau saluran cabang air irigasi dari jarak jauh. Kedua, itu merupakan ide dari Ari Irawan. Lalu petani mendapatkan informasi secara real time dari kondisi saluran. Itu merupakan ide dari Alia. Yang ketiga, membuat pompa otomatis ketika air pada saluran tidak terpenuhi. Itu merupakan ide dari Nafis. Dan yang keempat merupakan ide dari saya, yaitu pemberitahuan awal ketika kondisi saluran berada di bawah batas normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan Lofi prototype yang telah kami buat. Kami ada membuat 2 Lofi prototype, yaitu yang pertama untuk hardware dan kemudian yang kedua untuk software. Yang pertama untuk hardware, di sini kami menggunakan 3D, dibuat menggunakan website Tinkercad. Kemudian kami juga menggunakan kardus untuk prototipe fisiknya. Di sini penggambaran alatnya, yang dimana sensor air akan diletakkan di parit yang lebih kecil atau aliran yang lebih kecil, yang untuk mendeteksi aliran tersebut, dan sensor terhubung dengan box atau kotak alatnya, yang dimana di box tersebut terdapat alat yang kami rancang, yaitu ada Arduino atau microcontrollernya, kemudian ada breadboard, kemudian ada modul SIM, kemudian juga ada relay, kemudian juga ada power supply. Kemudian alat tersebut itu terhubung dengan aplikasi menggunakan
database atau Firebase, yang dimana alat tersebut itu juga akan bisa menghidupkan ataupun juga mematikan pompa air yang terlihat di dalam gambar itu terhubung oleh pipa yang mana pipanya apabila aliran air di parit kecil itu sudah kekurangan air, maka pompa bisa hidup otomatis yang akan mengambil air dari aliran yang lebih besar atau irigasi yang ada di atasnya, dialirkan ke irigasi yang lebih kecil. Next. Nah, ini Lofi prototype untuk softwarenya. Yang dimana di dalam aplikasi ada halaman landing page, kemudian ada halaman beranda, kemudian ada halaman untuk keseluruhan cabang, kemudian juga ada halaman untuk melihat cabang yang ingin diperiksa, yang dimana akan menampilkan grafik dan juga tabel histori aliran airnya. Kemudian apabila ditekan pompa air, button yang ada di bawah akan masuk ke halaman selanjutnya, yang dimana halaman itu adalah halaman pompa air. Di sana kita juga bisa melihat kecepatan aliran air secara per menit di dalam suatu cabang, dan juga kita bisa menghidupkan pompa air dan mematikan pompa air di halaman ini. Kemudian juga ada halaman notifikasi. Next. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai rencana pengujian. Nah, di sini terdapat beberapa rencana pengujian. Yang pertama, pengujian prototipe alat. Nah, pada pengujian prototipe alat ini akan dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas pompa air, lalu ada pengujian terhadap fungsionalitas sensor, dan terakhir pengujian fungsionalitas terhadap pompa dan sensor. Nah, untuk rencana pengujian kedua dilakukan pada perangkat lunak yang meliputi pengujian fungsionalitas user interface aplikasi, lalu ada pengujian respon aplikasi terhadap data sensor, lalu ada pengujian integrasi antara aplikasi dan prototipe alat, dan yang terakhir pengujian keseluruhan sistem. Next. Untuk rencana pengujian yang terakhir dilakukan pada evaluasi pengujian, yang mana pada pengujian ini akan dilakukan evaluasi ketepatan akurasi alat dalam mengukur aliran air dan mengontrolnya sesuai dengan kebutuhan saluran cabang irigasi sawah. Lalu yang kedua, pada evaluasi pengujian akan dilakukan responsivitas aplikasi dalam merespon inputan user dan user interface. Dan pada evaluasi pengujian ketiga, itu akan dilakukan integritas kinerja alat dan aplikasi apakah sudah efektif atau belum. Dan yang terakhir, untuk evaluasi pengujian akan dilakukan terhadap sistem, yang mana sistem ini apakah sudah mampu untuk melakukan pemerataan pada saluran yang membutuhkan pasokan air atau tidak. Next. Nah, dari presentasi kami malam ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan analisis CEC, dari permasalahan yang dihadapi petani dapat disimpulkan bahwa adanya serangkaian faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi hasil panen. Hal ini dapat dilihat pada satu akar permasalahan utama, yaitu ketidakmerataan distribusi air dalam sistem irigasi. Lalu, kesimpulan yang kedua, pengujian prototipe alat menekankan pentingnya fungsi dan integrasi antara perangkat keras seperti pompa air dan sensor dengan tujuan memastikan kinerja yang optimal. Selain itu, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan mudah, responsif terhadap informasi yang diterima dari sensor, serta dapat berkomunikasi secara efektif dengan perangkat keras. Dan kesimpulan yang terakhir adalah aspek penting dalam pengembangan dan evaluasi sistem yang mengintegrasikan perangkat keras dan lunak untuk mengelola distribusi air secara efisien meliputi pengujian yang komprehensif terhadap fungsionalitas dan integrasi antara komponen perangkat keras seperti pompa air dan sensor, serta perangkat lunak seperti aplikasi pengendali. Nah, jadi sekian dari presentasi kami pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.